sebelum Mama akhirnya memutuskan untuk menjadi mualaf? Mama nggak tahu agama Islam gimana, nggak ngerti gitu. Cuman karena dulunya Mama tuh sering sakit terus sakit, kerja uangnya habis untuk berobat ke dokter terus, akhirnya berpikir waktu itu waktu itu naik Metro Mini. Nah, dari situ Mama berpikir sendiri, kalau kok aku sakit terus ya, apa mungkin aku harus masuk Islam gitu. Karena emang saudara dari bapak semuanya kan Islam, bahkan banyak yang haji gitu. Terus saudara semua pada ngomong, udah masuk Islam aja, Islam agama yang bagus gitu. Cuman bagus waktu itu belum bisa menerima karena memang belum ada keinginan gitu. Belum dapat hidayah ya? Ya, karena kalau misalnya kita udah menganut agama yang satu ini, pasti semua orang pasti mendalami dan yakin, percaya bahwa semua doanya itu akan diijabah. Tapi kenyataannya tidak gitu. Nah, lalu waktu naik metro ini berpikir terus panjang jalan itu, udah aku masuk Islam aja gitu. Waktu itu belum nikah. Nah, udah ada niat. Akhirnya Berarti Mama dulu punya pandangan mengenai Islam tuh bagus aja gitu? Apa enggak? Maksudnya kok bisa tiba-tiba bisa aku pengen masuk Islam aja gitu? itu pemikiran karena banyak masukan dari bule-bule kalau agama Islam bagus gitu. Tapi aku nggak tahu banyak orang-orang yang agama Islam tuh yang berbuat tidak baik gitu. Iya. Padahal itu pribadi masing-masing. Iya. Dia berbuat tidak baik satu sama yang lain itu karena pribadinya yang tidak baik, bukan agamanya. Iya, Kalau betul. agamanya luar biasa. Nah, terus akhirnya dari situ memutuskan untuk masuk Islam. Tapi belum masuk Islam karena mau nanya itu bagaimana caranya nggak tahu gitu kan. Pada saat memutuskan untuk masuk Islam, apakah Mama udah cari-cari dulu gitu, cari-cari mengenai Islam atau belum? Belum sama sekali. Jadi hanya keinginan aja gitu. Udah ada niat gitu, udah niat untuk masuk Islam. Pada saat dulu Mama menganut keyakinan yang dulu yaitu Katolik, seberapa religiusnya Mama itu? Sangat religius gitu. Sangat. Sejak kecil ya? Ya, tapi dulu waktu masih kecil setiap Mama mau mandi selalu baca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Terus kalau waktu itu kan di Blitar, kalau berangkat sekolah, pulang sekolah, di sana ada pohon jambu yang ada ulet bulunya, selalu doa Bismillahirrahmanirrahim, ya Tuhan, aku mau lewat, mudah-mudahan ulet bulunya nggak jatuhin aku ya Tuhan gitu. Tapi selalu Bismillah. Jadi udah kayak kebiasaan ya? Ya, udah kayak kebiasaan. Dan nenek waktu itu juga agamanya Buddha. Tapi kalau ngangkat sesuatu, mau ngapain sesuatu itu Bismillah, selalu Bismillah gitu. Karena lingkungan kanan, kiri, depan, dari belakang tuh semuanya Islam, jadi udah kebiasaan seperti itu. Jadi pada saat Mama tinggal sama nenek kan agamanya berbeda tuh, berarti menjalankan keyakinannya sama berbeda gitu. Tapi satu sama lain masih respect. Iya, Menghargai. iya, respect. Kalau misalnya zaman dulu Mama masih di Katolik ya, setiap minggu kita ke gereja, wajib hukumnya gitu, wajib. Tapi kok misalnya minta jodoh
yang sesama Katolik, ya Tuhan berikannya jodoh itu yang sama-sama seiman di gereja, selalu nggak nyambung. Mama suka sama dia nggak suka, dia suka mama nggak suka, selalu begitu. Dari yang di Blitar sampai di Jakarta begitu. Belajar untuk mencintai, ada orang yang suka, belajar untuk mencintai, menerima, nggak bisa. Hati ini nggak bisa nerima gitu. Padahal mama tuh selalu doa minta jodoh, ya Allah ketemu jodoh di gereja, pengen nikah di gereja, tapi enggak, sama sekali nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita baca lagi komentar dari teman-teman kita, dan dari Itsa 3211 katanya, Masya Allah, tabarakallah, setelah mendengar podcast ini jujur semakin termotivasi untuk terus menyempurnakan ibadah. Dokter Kis ini bisa diteguh dengan Islam seniat untuk di dalam kehidupan, dan kenapa aku enggak? Bismillah, pasti bisa juga. Dia sangat terinspirasi dengan kakak ini, dan dia mengatakan kenapa temannya bisa sementara dia nggak bisa. Itu menurut dia, teman-temannya. Nah lagi, aku yang Islam dari lahir, terkadang aku merasa iri pada saudara-saudaraku yang mualaf. Betapa teguh dan kuatnya iman mereka, kepasrahan, ketergantungannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dahsyat. Semoga istiqomah selalu buat saudara atau saudariku yang mualaf, dan semoga aku bisa seperti mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan kakak ini semoga dia bisa seperti kakak yang mualaf ini, teman-teman. Mungkin dalam pembahasannya tentang Islam mungkin agak-agak kurang sedikit ya, walaupun dia lahir dari muslim yang seutuhnya. Di sini, ya Allah, kalimat kalau aku nggak punya apa-apa lagi, yang penting aku punya Allah. Langsung mewek abis, kenapa orang mualaf bisa sejauh itu pemahamannya, sementara kita yang sejak lahir sudah muslim sangat jauh memahami agama ini. Semoga Allah membuat hati kita seperti mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dengan video ini sangat kaget ya teman-teman kita yang lahir dari muslim dengan mualaf ini, karena pemahaman mualaf ini sangat jauh dibanding dengan pemahaman mualaf yang bukan mualaf ya, yang muslim seutuhnya. Nah, di sini saya sangat terlahir sebagai muslim, masih perlu belajar lagi dari kesabaran dan keikhlasan dari banyak kisah para mualaf. Subhanallah, teman-teman, banyak kisah-kisah para mualaf, teman-temannya. Kita belajar di situ untuk memperkuat kita untuk dalam memeluk agama Islam. Masya Allah, gak tahu kenapa sang banget lihat mereka yang mualaf. Dengan adanya mereka kayak nampak bersyukur, jadi makin pengen memperbaharui ibadah. Makasih banget ya Allah ya teman-temannya, karena para mualaf ini makin kokoh kita untuk memperjuangkan Islam, dan keimanan kita juga nggak bisa kembali ke sana ke sini, karena para mualaf ini adalah orang-orang mantan Kristenisasi, teman-temannya. Nah, kosan mendengar ceritanya dari Chris ini, tentunya konsentrasi dalam mendengarkan katanya di sini, teman-teman. Nah, di sini Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairin, merinding dengar cerita mualaf dari dokter ini, dari kakak ini. Semoga selalu istiqomah di jalan Allah, dan semoga Allah juga dan keluarga harus mendengar cerita ini yang mualaf. Benar kata kami share kita jam pernah yang pula doa, kadang bilang Allah doa dong, the word of doa. Kalau tidak berdoa syukur pasti Allah jabar bersama, Allah juga kita semua, amin dan salam. Teman-teman, banyak sebenarnya komentar ini, teman-teman. Nah, di sini dia ini mengatakan semoga kita semua dikuatkan iman Islam sampai akhir hayat, dan untuk kakak ini istiqomah dalam iman Islam ya, teman-teman. Mungkin dia sangat bersyukur karena dia sudah mendapat hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada Yulianip 529 katanya, senang lihat cerita ini. Sekarang dulu kami pernah bersama satu kerja kurang lebih 1 tahun.
Nah, ini teman-teman, kakak ini udah pernah bareng kerja ke dia sekitar 1 tahun puskesmas. Kupikir berita ke Kuala, padahal Kalimantan Selatan. Tetapi dari dulu sebelum mualaf beliau orangnya memang sudah sangat baik dan taat berbeda. Semoga beliau istiqomah. Amin. Nah, tidak tertutup kemungkinan juga bagi teman-teman kita yang masih non muslim, teman-teman, untuk masuk Islam. Kita tidak menuntut mereka, kita paksa mereka, enggak. Bagi yang sadar diri, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita yang diceritakan dengan ini sudah berulang kali aku dengar dari banyak channel muslim lainnya, tetapi aja menitiskan air mata. Ini teman-teman, kakak ini di banyak dia menonton video-video mualaf ini, kakak ini, tetapi beliau ini jika dia menonton video selalu dia menitiskan air mata, entah kenapa katanya. Setiap kali mendengar dengan bercerita tentang kisah mualaf, masya Allah, ya, dan nangis lah kata. Dia nangis jika dia menonton video para mualaf. Selalu senang dan antusias mendengar cerita ini tentang mualafnya, sangat istiqomah banget. Udah sebagai muslimah saya iri banget dengan pengetahuannya ya teman-teman. Ada yang iri dengan pengetahuan kakak ini, dan kita juga jangan hanya iri saja. Nah, kita harus juga berintrospeksi diri untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik juga. Jangan kita hanya ingin saja bisa seperti kakak ini. Harus kita belajar dan belajar terus. Nah, Masya Allah, penjelasan ini mengenai Islam benar-benar sangat indah. Meskipun dibalik itu semua harus dilalui perjuangan yang sangat berat, tapi beliau selalu menyiapkan keajaiban Islam di setiap ceritanya. Dan karena itu membuat orang-orang jadi termotivasi, tertarik, bahkan bersyukur betapa Masya Allah. Dan kita sangat bersyukur, dan kita kita jadikan contoh lah ini teman-teman. Yang mualaf ini ibarat bagi kita, contoh bagi kita semua teman untuk memperjuangkan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanallah. Dengan positif viewers ya, terasa sekali ya cerita pengalamannya yang dengan senyum ceria, bahagia. Semoga selalu membahagiakan dokter ini di dunia akhirat dan sukses juga, amin ya rabbal alamin. Nah, semoga ini cita-citanya teman-teman, cita-citanya itu dokter, dan semoga dengan kedokternya lancar terus ya, lancar terus. Terharu banget dengan ceritanya ya Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu istiqomah di jalan, amin ya rabbal alamin. Nah, doanya teman-teman, kita doakan terus teman-teman para mualaf, dan semoga yang udah mualaf itu bisa mempertahankan keimanannya dalam memeluk agama Islam. Masya Allah, dengar pasien yang saat ini perawatnya termasuk saya salah satunya yang malu karena sudah muslim dari lahir, tetapi tidak setahu beliau. Semoga Allah selalu berikan kesehatan untuk kakak ini. Nah, ini teman-teman, dia salut lagi terhadap kesaksian orang ini, karena kakak ini adalah orang yang muslim seutuhnya, tetapi pemahamannya agak-agak kurang kata beliau. Masalah suka banget sama dunia ini tuh hanya jembatan menuju akhirat. Lucu kalau kita bangun istana di atas jembatan karena bukan itu tujuan kita. Masya Allah, hatiku bergetar sebacang dengan cerita ini. Semoga kita semua bisa istiqomah ya teman-teman. Bintang tamu yang bagus, semoga The Sungkar istiqomah menghadiri. Bintang tamu yang asli menjadi inspirasi ya teman-teman. Ini udah dianggap sebagai bintang tamu yang sangat bagus kata kakak ini. Masya Allah, tabarakallah. Please banyak-banyakin kisah mualaf, cerita hijrahnya The Sister. Senang banget dengarnya, amin. Doakan terus, mudah-mudahan kita lagi mencari-cari para mualaf yang ingin bercerita tentang kisahnya. Setiap dengar cerita dokter ini, Masya Allah, selalu nangis. Ingat diri sendiri sebelum ada apa-apanya sebagai muslim dari lahir ya teman-teman. Dia nangis nih, kakak ini nangis lah kita. Entah kenapa dia nangis, karena entah
dia pikirin lah, karena dia muslim dari lahir, dari seutuhnya muslim, mungkin banyak sekali kekhilafan yang dia udah perbuat, mungkin seperti begitulah kira-kira yang dia maksud itu ya. Masya Allah, nggak bosan-bosan diri ini mendengar kisahnya, perjalanan spiritual sekaligus insya Allah bisa makin memantap keimanan kita semua. Semoga kakak ini istiqomah dalam ketaatan kepadanya, amin amin ya rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak kak dan sir. Ini Ica, alhamdulillah banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari podcast ini. Sering-sering kakak bisa berbagi ilmu, kita semua masih belajar. Semoga kita semua selalu istiqomah dan diberikan iman yang kuat. Gebong Pots, sudah banyak kali aku mendengar cerita Mu'alaf ini, udah banyak lah dia dengarkan cerita Mu'alaf kakak ini. Nah, besarnya senang banget dan kata-katanya yang penuh perjuangan jelas. Nangis, ini nangis lagi kakak ini, nangis, ibu ini nangis. Malu baru karena saya yang dari lahir Islam tetap kalah semangatnya sama bu ini. Semoga selalu istiqomah dan dalam lindungan Allah. Terima kasih sudah berbagi ceritanya ya teman-teman. Mereka sangat-sangat sedih teman-teman dalam mendengarkan cerita ini ya. Masya Allah, dokter saya sampai nangis nonton podcast ini. Dengan semua yang sudah dokter alami setelah masuk Islam, barakallah dokter, semoga Allah senantiasa menjadi dokter dan anak-anak ya teman-teman ya. Assalamualaikum dokter, semoga istiqomah, panjang umur, sehat selalu. Sehat selalu. Saya muslim dari lahir, selalu sama dokter. Begitu kuat dan cerdas hati dokter buat keimanan Islamnya. Sekali lagi panjang umur dan sehat selalu insyaallah. Masya Allah, tetap barokallah, ini luar biasa menyentuh hati dan motivasi untuk kita semua. Tak mengapa kita gak punya apa-apa, yang penting kita punya Allah. Ya benar teman-teman, luar biasa sosok yang menginspirasi wanita ini. Nah, masih banyak teman-teman komentar yang ini, dan cukup sampai di sini dulu komentar ini teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.